Ngobrolin politik gak cuma katanya, tapi ada datanya. Masih bareng gue Trias Ambari. Bulan Agustus 2025 jadi bulan yang menantang buat Presiden Prabowo Subianto. Namanya terseret di hampir semua isu besar. Dan dari data monitoring Reportika, sepanjang Agustus ada 819.938 mentions soal Prabowo. Engagementnya mencapai 96.795.051 dengan akun yang terlibat sebanyak 244.952 akun. Medan perang yang paling besar menyumbang mentions masih di X alias Twitter. X sebesar 420.670 mentions, YouTube sebesar 164.321 mentions, portal berita sebesar 104.852 mentions, TikTok sebesar 104.323 mentions, Instagram sebesar 14.766 mentions, dan Facebook sebesar 11.000 mentions. Sentimennya sebanyak 55,82% netral, 20,85% positif, dan 23,33% negatif. Jika dibandingkan bulan Juli kemarin, sentimen positif ini turun dan negatif malah naik signifikan sebanyak 46% lebih. Emosinya, trust 27,86% dan joy 22,14%. Kemudian ini dia nih analisis emosi lainnya. Jika dibandingkan lagi nih dengan bulan Juli, emosi positif tuh turun signifikan. Sementara emosi negatifnya naik. Anticipation juga naik, menandakan kalau publik lebih waspada dan juga menunggu perkembangan selanjutnya. Jadi gak heran nih karena bulan Agustus 2025 ini banyak banget isu viral yang bikin sentimen negatif naik. Terus isu apa nih yang bikin emosi negatif makin meningkat? Kalau dilihat dari data yang Reportika punya, kritik yang bikin panas ini muncul dari beberapa isu. Tunjangan DPR 50 juta rupiah per bulan di tengah kondisi rakyat yang susah. Tragedi meninggal dunianya driver ojol akibat dilindas mobil Brimob. Hoaks guru beban negara, OTT Wamenakar, kenaikan PBB imbas efisiensi, klaim kemiskinan dan pengangguran terendah sepanjang sejarah, PPATK blokir rekening dorman, kasus Sylvester Matutina, dan rencana penarikan utang baru. Banyak banget. Narasi yang ditonjolkan adalah semuanya salah pemerintah pusat. Hasilnya, Presiden Prabowo jadi tokoh yang paling kena sorot. Isu tunjangan DPR 50 juta juga jadi pemicu utama. Bukan cuma dijadiin bahan kritik ke anggota DPR, tapi dilempar ke publik sebagai simbol pemerintah hidup mewah, rakyat makin susah. Tragedi driver ojol, kasus ini juga langsung digoreng dan jadi narasi ketidakadilan hukum dan dibungkus dengan sentimen negara ini gak lagi melindungi rakyat kecil. Hoaks guru beban negara ternyata juga punya dampak besar. Hoaks ini viral karena mudah dimengerti, menyentuh emosi, apalagi berkaitan dengan masa depan anak-anak. Dari sosiograf Reportika, kita ngelihat akun-akun yang jadi penggerak utama narasi negatif didominasi akun anak abah, simpatisan PDIP, dan juga klaster Social Justice Warrior alias SJW. Walaupun gelombang isu negatif ini seakan gak ada habisnya, ada beberapa isu yang memicu sentimen positif di bulan Agustus 2025. Kayak abolisi Tom Lembong, Presiden Prabowo yang gak bela Wamenakar Noel, penghapusan tantiem komisaris BUMN, anggaran pendidikan yang naik, pertumbuhan ekonomi 5,12%, reaksi Prabowo yang menyayangkan sikap arogan Bupati Pati, IHSG sentuh rekor tertinggi, pidato Prabowo di sidang tahunan MPR, dan yang paling baru, Prabowo kunjungi keluarga Afan Kurniawan, driver ojol yang meninggal dunia akibat dilindas Brimob. Publik ngeliat ada tegasnya sikap Presiden dalam melawan korupsi, ada juga empati ke rakyat kecil, dan ada kebijakan yang dianggap berani untuk efisiensi dan juga pendidikan. Artinya,
Meski kritik keras muncul, publik masih ngeliat momen-momen yang kuat untuk ngebangun kepercayaan ke pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, sekarang gue mau nanya nih ke lo semua. Apakah isu-isu positif ini cukup kuat untuk nangkis gelombang kritik yang terus datang? Atau jangan-jangan publik malah lebih keinget sama isu negatifnya? Drop pendapat lo di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!